Selamat pagi, Pak Arif. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya melakukan wawancara dengan Bapak. Begini Bapak, Pak Arif, saya ingin bertanya, selama Bapak mengajar di SMA 81, Ya, bidang mata apa Bapak? fisika, Pak. Oh, fisika. Baiklah Bapak, saya ingin bertanya Pak. Pertama, mengapa kemampuan siswa dalam menerima atau mengerjakan soal-soal berbasis HOTS itu rendah, Pak? Hasil siswa untuk soal-soal bersifat atau berbasis HOTS itu masih rendah. Kalau sepengalaman saya itu pertama karena memang jarang dilatih, ya, jarang dilatih. Ataupun kalaupun sudah dilatih, itu porsinya nggak banyak. Jadi walaupun ada dari mungkin 2:8 atau 4:6, jadi anak-anak masih kesulitan karena belum juga dibiasakan tadi. Seperti itu, Pak. Oke, baiklah. Ya, terima kasih, Pak Arif. Yang kedua, Pak, apakah yang jadi penyebab pembelajaran di kelas masih belum berbasis HOTS? Nah, ini masih nyambung dengan jawaban yang pertama tadi. Jadi kalau di kelas kita dituntut dengan target kurikulum, sehingga selama ini kita kesulitan mengatur waktu. Kalau mau pembelajaran kontekstual atau pembelajaran yang mengedepankan HOTS, nanti akan banyak materi yang butuh waktu lama, sedangkan jumlah KD atau jumlah bab yang akan ditempuh itu banyak. Nah, sehingga guru pasti mensiasati, jadi mengajarkan yang misalnya kalau di fisika itu rumusnya saja, terus sedangkan penerapannya bagaimana biasanya kelewatan, seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih, Pak. Yang pertanyaan yang ketiga adalah mengapa masih ada guru yang tidak memberikan pertanyaan bersifat HOTS? Oke, terima kasih. Kalau mengapa guru tidak memberikan pertanyaan ataupun mengolah materi mencapai tingkatan HOTS, itu kemungkinan ya, pertama memang guru tersebut belum menguasai bagaimana cara menyampaikan atau bagaimana deliver higher order thinking skills. Jadi taunya ya rumus diajarkan, terus hafalan diajarkan, seperti itu. Padahal tidak hanya sampai situ, kan bisa mengaplikasikan, bisa evaluasi. Jadi ini sudah sesuai belum dengan kaidah-kaidah dan sebagainya. Itu yang pertama, guru belum menguasai. Yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, itu masalah waktu. Jadi waktu belum masih terhadap dengan tuntutan waktu yang sedikit dengan tuntutan yang banyak. Terus yang ketiga itu karena contohnya itu sedikit. Jadi kalau kita misalnya nyari soal atau apa yang berupa lots, itu banyak banget. Sesuai dengan namanya ya, lots banyak. Nah, itu plesetan di kuliah biasanya seperti itu. Lots itu pasti banyak contohnya. Sedangkan yang higher order thinking skill biasanya harus dikembangkan pribadi, dikembangkan sendiri. Kalau mau nyontoh harus contoh tipikal Cambridge atau apa yang itu. Kalau kita mau contoh ya harus dimodifikasi, harus dipelajari. Istilahnya gampangnya lebih ribet kalau mau nyari contoh seperti itu. Jadi ada 3 alasan. Ya, oke, baiklah ya, terima kasih Pak Arif. Pertanyaan yang terakhir Pak Arif, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga evaluasi penilaian masih bersifat loss? Oke, kenapa? Nah, ini tadi masalah penilaian ataupun masalah pembelajaran itu yang masih banyak lots ya. Jadi kalau banyak lots, satu, walaupun sudah digaungkan di kurikulum 13 tentang high order thinking, tapi nyatanya masih banyak yang lebih ke HOTS. Karena salah satunya pasti zona nyaman. Lots itu nyaman sekali. Kita misalnya sudah ngajarkan A, ngajarkan B, yaitu yang ditanyakan lagi, ditanyakan A, ditanyakan B. Nah, itu udah menjadi faktor utama ya. Jadi zona nyaman sudah biasa. Kemudian yang kedua, kemampuan anak. Kalau kita mempelajarkan high order thinking skill saat analisis KKM, kita udah pasti harus yakin bahwa anak-anak ini bisa diajak untuk berpikir tingkat tinggi,
Sedangkan kalau anak-anaknya dengan KKM rendah, wah itu akan kesulitan. Jadi bisa saja karena memang faktor dari guru atau memang faktor kedua menyesuaikan dari kemampuan siswa. Jadi kemungkinan ada dua itu. Oke, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Pak Arif. Sama-sama, Pak. Dan saya akhiri wawancara ini.